Aku Kyrie Peterson, dan aku akan digigit oleh tarpon raksasa. Yah, itu ikannya gede banget. Hari ini kita berada di Florida Keys dan di tempat yang terkenal bernama Robbie's. Ini adalah Christina Wilson, ahli biologi satwa liar dan petualang yang luar biasa. Christina, kita mau ngapain hari ini? Kita akan beri makan tarpon, salah satu ikan aduan terbesar di dunia. Ini satu-satunya tempat di dunia di mana kamu bisa bergelantungan di dermaga dan memberi makan ikan dengan tangan. Kalau aku telah menangkap beberapa ikan besar, aligator gar, sturgeon putih, bahkan ikan lele biru. Dan aku pernah digigit. Kalau tarpon bisa sebesar apa? Mereka bisa mencapai 2,4 meter dan 128 kilo. Wow, ya, ikan 128 kilo di tanganmu. Ya. Kurasa episode kali ini akan sangat seru. Siap ngasih makan ikan? Ayo lakukan. Kita korbankan kamu kepada ikan. Lalu kita lihat gimana. Sepertinya ini spot mancing yang lumayan. Oke, jadi kita punya ember dengan ikan. Tidak ada ikan tarpon di depan kita sekarang. Nah, taktiknya untuk membawa ikan ke sini adalah dengan sedikit aroma di air dan juga sedikit gangguan. Kamu mau coba memanggil ikannya ke sini? Oh, baiklah. Semoga kamu nggak digigit duluan ya. Kemari, tarpon. Oh, baru saja melempar ikan ke sana ya? Ya, supaya ikannya ke sini, sedikit bau ikan dan sedikit gangguan. Jadi, kenapa lokasi ini begitu terkenal untuk melihat ikan tarpon? Bertahun-tahun yang lalu, ada seekor ikan tarpon raksasa bernama Scarface yang ditemukan di air dengan wajah terpotong baling-baling kapal. Nah, pemilik dari Robbie's menangkapnya dan menjahit mukanya kembali. Mereka merehabilitasinya dan melepaskannya kembali ke perairan ini. Dan siapa sangka kamu bisa menyelamatkan seekor tarpon. Yang akhirnya terjadi adalah tarpon tersebut tetap berada di area ini. Dan saat diberi makan dan diremajakan kembali, dia mulai mendatangkan tarpon lainnya. Lalu kalian mungkin bertanya-tanya, apa ikan berkomunikasi satu sama lain? Apa Scarface bilang kepada tarpon lainnya, "Hei, orang-orang di sini akan membantumu dan memberi makan dan membawa semua ikan ini"? Mungkin saja. Tapi hari ini ada puluhan tarpon seperti ini di perairan tempat kamu bisa datang sendiri dan memberi makan ikan-ikan ini. Nah, kita dapat satu. Ngomong-ngomong soal gigitan ikan, aku pernah digigit piranha dan aku juga digigit lele biru. Wow, hati-hati. Aku dapat. Piranha punya gigi tajam silet yang tentu saja akan mengirismu seperti pisau panas yang membelah mentega. Tapi ikan lain yang menggigitku, yaitu ikan lele biru, punya gigi yang sangat kecil dan padat yang hampir menyatu seperti parutan amplas kasar. Jadi saling bergesekan. Jadi bayangkan parutan keju yang sangat halus menusuk kulit kamu. Itulah struktur gigi yang sama yang tertanam di mulut tarpon. Hanya mulut tarpon. Oh, kamu hampir dapat satu. Oh ya? Iya. Mulut ikan tarpon jauh lebih besar daripada mulut ikan lele biru. Benar. Mereka bahkan dikenal bisa meluruskan kail pancing karena sekuat itulah rahang mereka. Wow. Ya. Yeay. Aduh, bro. Hampir saja, guys. Itu bagus. Wow, jadi kecepatan dan kekuatannya dan sifat tulang tengkorak ikan ini benar-benar hampir menusuk jari ke dalam dirinya sendiri. Itu sangat-sangat menyakitkan. Itu melukaiku. Jadi, Christina, yang kita lihat di sini adalah kemampuan atletis dari ikan-ikan ini. Dan lihat bagaimana mereka, melompat ke permukaan. Dan itulah hal yang bagi para pemancing membuat mereka begitu menarik. Mereka bertarung di situ kan? Ya, dan mereka melompat keluar dari air dengan indah. Jadi aku berasumsi lenganmu mungkin akan tertelan seluruhnya pada suatu saat. Itu Scarface di sini. Yang ini? Ya, itu tadi Scarface. Ikan ini besar sekali. Dia jauh lebih besar daripada semua. Ya ampun, dia di sana sekarang. Wah, ya ampun. Oke, kita harus membawa Scarface ke permukaan. Ini adalah metode menggigit. Menggigit? Ikannya masih ada. Yang keren dari struktur rahangnya adalah mereka punya gigitan bawah yang mengesankan. Jadi mereka menelan mangsanya kan? Hanya tenaga, kekuatan, dan mulut yang terbuka itu. Dan jika kita bisa melihat betapa lebarnya ikan-ikan ini membuka mulutnya, seluruh kepala manusia bisa muat ke dalam mulut Scarface ini. Wow, first blood. Apa yang terjadi? Astaga, itu melukaiku. Cuma gitu? Iya. Mana? Itu cuma luka kecil. Bayangkan seluruh tanganmu ada di sana. Satu hal yang bisa kubilang, salah satu momen paling menakutkan yang pernah kualami di saluran Brave Wilderness adalah menangkap ikan lele biru.
berada di bawah air dan memasukkan tanganku ke dalam hotel ikan lele, dan ikan itu mencengkeram pergelangan tanganku dan menggoyangkannya. Kukira pergelangan tanganku akan patah. Asli deh, sangat kuat. Jadi sangat sulit untuk kembali ke bawah sana dan mencoba lagi. Jadi ikan itu hanya sepersekian dari ukuran ikan-ikan ini. Benar. Apa ada kemungkinan ikan ini akan mematahkan tanganmu? Setelah ini, ya. Oke. Aku takut aku akan kena imbasnya. Lalu akan ada pesta makan-makan. Nah, kabar baiknya, tarpon tidak memakan manusia. Mereka itu ahlinya makan ikan. Tapi Christina sudah resmi jadi yang pertama. Jadi kita lihat saja nanti. Astaga. Nah, kalau kamu pegang ujung ekornya, tarpon akan mungkin menariknya dari jarimu. Akan tetapi, kalau kamu pegang ikannya kayak gini, ikan tarponnya akan melahap tanganmu juga. Nah, aku gak menyarankan kalian untuk mencoba ini kalau pergi ke Robis. Kamu gak akan mau digigit ikan ini. Gigi mereka yang kecil dan tajam kayak amplas bakal merobek kulitmu. Oke guys, ini dia. Resmi digigit ikan tarpon. Maksudku gak ada ruginya, cuma pegang ujung ekornya terus nyuruh mereka naik ke permukaan. Jadi, membayangkan tarpon menelan tanganmu, merasakan kekuatan rahangnya, dan keganasan itu, bro, inilah saatnya. Aku Kyrie Peterson, dan aku akan digigit oleh tarpon raksasa. Scarface sedang menunggu. Mana Scarface? Wah, itu gigitan bagus. Tidak terlalu tinggi dari air. Menurutmu berapa kisaran ukuran ikan-ikan ini sekarang? Kira-kira 3-4 kaki. Aku gak tahu apa itu Scarface, tapi itu gede banget tadi. Oke, gigitan pertama tadi. Yap, oh ya. Coba lihat ikan-ikan itu. Baiklah, percobaan kedua, ini dia. Menunggu Scarface. Itu dia. Ayo gigit Scarface. Kita nunggu yang besar. Dia di sini. Hampir. Ini sungguh menegangkan. Aduh, ikannya lepas dari tanganku. Oke. Ini sangat menegangkan. Scarface, mana kamu? Dapat yang gede atau kita pulang? Tetap berani menghadapi Scarface. Say hello to my little friend. Kamu di mana, bro? Aku pengen digigit Scarface. Itu. Kau masih punya ikannya? Masih punya ikannya. Dia datang ke kamu, dia datang. Yap. Oh. Wow. Tapi bukan Scarface itu. Wah, tadi ini menegangkan. Seperti yang kamu lihat, mereka memang menyerangku, tapi tidak sampai menusuk kulitku. Ini lebih seperti luka bakar yang parah. Luka bakar yang berdarah. Wah. Ya. Apa tadi itu Scarface? Kurasa begitu. Itu ikannya gede banget. Kurasa tadi itu Scarface, bro. Ya, itu besar sekali. Wah, yang satu itu benar-benar melukai tanganku. Baiklah. Astaga. Bro, ini tadi kena. Ini benar-benar kena. Sisi lenganku ini. Itu mengerikan. Ikan itu datang dari sisi belakang. Aku bahkan tidak menyangka dia datang. Oke. Aku cukup yakin tadi itu Scarface. Oke, untuk saat ini, kurasa aku sudah dapat gigitan yang aku inginkan. Ya. Dan ini pukulan telak di sisi ini yang menurutku mungkin terburuk. Dan kemungkinan itu tadi Scarface. Wah, jadi begitulah. Kasih makan ikan tarpon raksasa di dermaga di Robis. Christina, gimana perasaanmu sekarang? Ini gila sekali. Ya kan? Iya. Ya, perlu diingat menggantung ikan di ujung ekornya itu aman. Tapi kalau memegang ikan di telapak tanganmu dan membiarkan ikan tarpon menggigit kamu, tidak disarankan. Buat siapapun yang menonton episode ini. Seperti yang bisa kalian lihat, ini
Pengalaman yang cukup menyakitkan. Aku Kyrie Peterson. Aku Christina Wilson. Tetap berani. Tetaplah liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Aku mau cuci tangan dulu. Aku juga. Aku bau.